Hari ini gue ngobrol sama Raymond Chin, seorang pencari istri. Karena gue tadi nanya ke dia pas dia datang nih sebelum ngerol kamera, lo mau dilabelin apa? Karena biasa gue kalau ada tamu gue datang, gue ngomong ini adalah si siapa YouTuber, ini si siapa dokter gitu. Nah lu kenapa kesulitan melabelkan diri lu sendiri? Karena lu kayak apa ya pencari Gue juga istri. bingung cuy, soalnya kalau misalnya dibilang entrepreneur, investor itu kayak bosen sih. Itu tau nggak kalau Tapi orang-orang- emang itu kan. emang itu kerjaan gue sekarang invest bisnis. Terus, Tapi terus, kan sekarang udah banyak stigmanya anak muda tuh kayak CEO apa. Jadi kayak title tuh jadi murah. CEO of apa. Lo nggak mau sama dengan orang-orang lain mau. yang naro bio CEO apa di IG-nya. Bener. Jadi gue bilangnya ya udah pencari istri aja. Tapi kalau ada orang yang naro kayak bionya CEO, menurut lo kayak apa sih? Ngapain sih lo naro-naro gitu Ya kali nggak ya? apa-apa kalau semua orang kayak gitu ya bosen aja ya kalau. Iya, berarti Sama aneh semua, kan? banget kali ya orang-orang parah. yang naro-naro kayak gitu ya. Nih, ini satu orang nih ada nih. Ah. CEO Ekresa Official. Alay Maksudnya sih, itu orang alay ngapain banget sih? Ngapain sih? Pengen banget lo orang tahu kalau Iya, lo iya. CEO. Bio gue apa ya kalau nggak salah Iya. sekarang Raditya karyawan deh. Dika, siapa Karyawan nih dia. Raditya Dika? Karyawan itu dia lo. Gue bilang karyawan di Nggak, tapi lo aslinya memang investor kan? Ya, sekarang Emang itu kerjanya pekerjaan invest bisnis aja. sehari. Biasanya kita mendefinisikan diri itu dari revenue stream yang paling gede sih. Oh ya? Nah, lo apa tuh? Berarti kalau lo Revenue stream yang paling gede, YouTuber enggak? Apa investor? Tetap investor sih. investor itu gede on paper. Tapi kalau cash gedean content creator. Tapi kan lo narik dividen tiap tahun, enggak juga? Dividen, capital gain, kalau berhasil jual saham ya paling jebret gitu, misalnya berapa M gitu dapat. Ya udah. Enak juga ya itu ya. Jebret Enak. berapa M itu Tapi enak, jadi enak YouTuber. juga ya. Hah? Enak jadi YouTuber. Oh gitu? Sumpah. Kenapa? Apa Analoginya- bedanya menjadi seorang investor sama jadi YouTuber? Soalnya kalau lo kerja susah-susah gitu ya, stres gitu harus apa. Nah kita jujur aja ya, jadi YouTuber atau influencer itu kerjaan gampang sebenarnya. Untuk nyampe kesananya nggak gampang. Tapi kalau udah sampai di tahap kayak gini, gua kalau misalnya suruh spill berapa income-nya Bang Raditya Dika, pasti orang pada kaget. Iya. Terus Ya. kerjanya ngapain? Ya bikin konten aja, ngobrol aja gitu. Bener nggak? Kalau Ya. jadi pebisnis kan harus ngurus orang, dramanya gitu. So gue baru ditipu, gue mau bikin laporan polisi gitu. Mantan Sekarang ini. sekarang lagi. Somasinya udah keluar. Gue udah keluarin 3 somasi. Lo abis somasi orang. Somasi orang. Gara-gara apa? Karena lo bisnis lo kan banyak. Dan hampir tiap lo bikin bisnis lo ngajakin gue. Ya kan? Apa sih yang Sevenpreneur? Abis itu ada apa lagi? Lo Entrepreneur, jadi hacker, Genesis. Lo terus gue makan di Holy Wings lagi. Di Meet mana? Guy. Meet Guy-nya Dims aja. Nah, Gue lagi ini foto-foto itu lo WA gue, gue invest di sana gitu katanya. iya, gue investor di sana. Di Meet Guy. Yang cabang SCBD. Nah, ini kenapa? Ada masalah apa lu? Kenapa lu sampai somasi orang? Kayaknya gue punya pengalaman buruk sama partner bisnis deh. Karena apa tuh? Nggak tau, kayaknya hampir semua partner bisnis gue bermasalah. Guanya yang bermasalah sama mereka mungkin ya. Jadi kayak sekarang gue bikin Genesis itu sendiri. Jadi Genesis itu venture capital. Harusnya di awal tahun ini gue nge-close sekian ratus miliar buat gue invest. Jadi kayak VC lah intinya. Tapi definisi perusahaan itu PT, walaupun sekarang bisa perseorangan ya. Tapi kan PT itu Bisa kan PT minimal perseorangan. berdua kan. Minimal berdua. Jadi kalau sekarang Berarti PT apa gue aja, gue sama adik gue. Oh, artinya adek lo Cuma- memang setor saham aja. Ya, sama-sama aja. Maksudnya sebagai 99% 1%. on paper Itu yang aja. on paper, gitu. Karena syaratnya itu. Iya, jadi kalau yang terakhir, yang sekarang gue lagi alamin tuh partner gue nyolong duit. Gimana tuh menyolong duit tuh maksudnya? Dia tiba-tiba ngeluarin dari rekening atau Jadi ada project yang harusnya ditransfer ke rekening PT, tapi tiba-tiba ada invoice keluar yang mengarahkan untuk transfer ke tempat lain. berarti invoice-nya dari dia dong? Tergia. Oh. Dugaannya begitu, gue malah takutnya kena UIT ini, makanya gue gak sebut nama. Oh iya, tapi kan ini kan nggak tahu siapa dan Nggak tahu partnernya siapa gimana, sih. nggak tahu. Tapi orang sebenarnya tahu sih. Gue udah bikin di IG story juga. Oh gitu. Tapi dugaannya itu baru Dugaan sampai laporan polisinya keluar ya biarkan sistem hukum bekerja. Tapi kan orang pada bilang di Indonesia sistem hukumnya gimana gitu. Yang penting punya duit bisa lolos. Korupsi merugikan berapa ratus triliun, penjara cuma berapa tahun gitu kan. Wih, gokil, tajam bener Raymond Chin sekarang. Kemarin gelap-gelapan lu. Sekarang lebih tajam. Tapi gue ngeliat lu juga sering mengkritik pemerintah juga ya sekarang. Ngekritik apapun sih lebih tepatnya sih. Oh. Soalnya kan gue waktu itu mau konsul sama Bang Radit sebenarnya. Apa tuh? Kan gue tuh dari tahun lalu di labelnya pebisnis sama finance creator, Oh, business oh. finance.
Tapi belakangan ini kan udah mulai gado-gado. Lu konten lo nyampur. Politik, agama, cari istri, gay gitu-gituan kan. Gay, betul. Dan gue mikir, kalau gue kayak gini terus dan orang nggak bisa dalam satu kalimat identitas Raymond Chin siapa, jadi bingung juga. Tadi kesulitan Iya, lo. gue kesulitan. Nah sebenarnya gue lagi rebranding, tapi gue nggak tahu title-nya apa. Intinya gue pengen cuma dilihat jadi orang yang memintarkan orang. Orang yang Memintarkan orang. nggak ngerti gue. Orang yang memintarkan orang. Bilangnya apa ya? Edukator kali mungkin ya? Atau Orang motivator. yang memintarkan orang. Nggak ngerti Bikin gue. orang lain pinter. Oh, memintarkan. Gue dengarnya orang yang memintarkan orang. Memintarkan orang, membuat orang berpikir kritis. Oh, membuat orang jadi pintar gitu. Oh, lu adalah seorang, iya apa itu namanya? Kalau di zaman dulu tuh filsuf sih. Kalau di zaman dulu. Nah, filsuf itu pintar sendiri. Betul sih. Kalau didokumentasikan baru dibaca orang lain jadi lebih pintar gitu loh. Tapi kan kita secara proaktif. Betul. Kalau ada beberapa komen di konten-konten baru gua, ada yang bilang bapak literasi. Gokil. Terus gua kayak bapak literasi. Bapaknya aja gua nggak suka, gua nggak suka dibilang bapak-bapak gitu kan. Iya, karena istri aja belum ada. Istri aja belum ada. Jadi lo lagi kesulitan mendefinisikan, tapi lo tahu nilai lo. Nilai lo adalah untuk membuat orang lebih pintar. Untuk membuat orang lebih pintar. Definisi orang jadi lebih pintar tuh apa? Bisa berpikir. Itu nomor 1 dulu deh. Ya itu masih abstrak kan? Masih abstrak. Tapi secara konkret? Kalau secara konkret kepintaran itu dibagi ke 3. Dulu kan orang taunya IQ doang kan. Betul. Intelligence atau bener-bener ya kognitif aja. Kalau IQ gua tuh terakhir tes tuh 142. IQ lo 142. 142. Tapi lo tes 142. Tes pertama gua tuh 136, tes kedua 144, tes ketiga 138, terus terakhir 142. Anjir. Jadi ya itu kan dulu gue mikirnya kayak ya udah gue pintar secara IQ. Tapi makin dewasa gue makin nggak bisa banggain itu. Karena biasanya orang yang IQ-nya tinggi, EQ-nya naturally rendah. Iya, emotional quotient-nya. Iya. Karena nggak bisa apa? Bersosialisasi atau Nggak apa? bisa bersosialisasi, nggak bisa berkomunikasi, nggak bisa mengerti orang, nggak bisa dimengerti orang. Padahal kan kunci sukses, apalagi di kemasyarakatan ini ya, lu nggak bisa menang sendiri gitu loh. Harus ada punya IQ yang tinggi juga. Harus punya IQ yang tinggi, karena ujung-ujungnya lu mau cari duitnya dapat dari siapa? Dari orang lain kan. Iya, karena argumennya kalau IQ tinggi dia terlalu rasional. Terlalu menyendiri. Sehingga orang ngomong lah padanya aja ya kan. Iya, jadi sekarang kepintaran tuh gue bilang ada di 3. Satu lagi apa? IQ, EQ, sama SQ. SQ. Spiritual, Which is? ya koneksi kita terhadap Tuhan atau universe, alam semesta, apapun itulah. Aplikasi dalam kehidupannya adalah? Aplikasi kehidupannya kalau misalnya kita nemuin sebuah masalah yang otak dan emosional kita mentok, kita ada fallback-nya. Sehingga lebih tenang. Dan bisa nyari solusi lagi. Karena kan ada beberapa orang yang sampai kalau di tahap depresi, sampai mereka gitu, ya udah mentok di sana. Jadi nggak bisa mikir lagi gitu loh. Oke. Tapi kalau udah sampai SQ-nya bagus, dia tuh bisa berserah. Oke. Berserah sama pasrah beda. Kebanyakan orang yang kepintarannya rendah, pas mereka percaya Tuhan, mereka tuh pasrah, bukan berserah. Bedanya misalnya kita gagal nih deal. Kita bilang, oh ya udah kalau bukan rezekinya, Tuhan nggak ngizinin ya udah gitu misalnya. Itu pasrah. Itu pasrah. Tapi kalau berserah, kita tetap ngelakuin yang terbaik yang kita bisa sampai mentok. Kalau misalnya belum jalannya ya udah belum jalannya. Tapi kebanyakan orang tuh udah belum mentok aja karena malas mikir. Oh ini emang bukan jalannya Tuhan gitu. Jadi sebenarnya SQ-nya belum tinggi. Oke. Nah, lo itu mau naikin tiga-tiganya. Gue sampai bikin rumusnya. Rumus apa? Ada rumusnya. Waktu itu gue lagi ngobrol sama Ustadz Felix kan. Nah Ustadz Felix tuh salah satu, gue gara-gara nyokap gue kan Islam keras. Gue disuruh belajar Islam tuh dari dulu udah diketemuin sama belasan sampai 20 ustadz lebih lah. Oke. Nah gue kan anaknya rebel ya. Iya. Kenapa harus sholat? Kenapa nggak boleh makan babi? Kenapa apa? Kebanyakan orang tuh langsung default ke karena Al-Quran sudah berbicara begitu. Nah gue nggak suka jawaban kayak gitu. Sehingga lo mencari jawaban yang lebih masuk ke kepala lo. Lebih masuk ke kepala. Padahal realitanya banyak, ada ratusan ayat di Al-Quran bilang nomor 1 tuh lo harus belajar berpikir. Tugasnya seorang nabi adalah meningkatkan taraf berpikirnya umatnya. Jadi berpikir dulu sampai di tahap lu jangan main percaya Tuhan aja. Lu harus kalau bisa menantang, bertanya kenapa gue harus percaya Tuhan gitu. Sehingga keyakinan lo itu memang berangkat dari sesuatu yang lo yakini ya, maksudnya lo firm gitu kan. Lu berserah bukan pasrah. Nah pas akhirnya ngobrol sama Ustadz Felix di akhir podcast gue ngerasa kok ini orang nyambung gitu. Terus gue nanya, IQ lu berapa sih Tat? Gitu loh. 130 berapa terakhir? 132 ya kalau salah. Apa gede-gede banget sih IQ orang sih? Nah gue baru nyambung.
Gede-gede banget sih. Gue baru nyambung gitu loh. Terus? Ya udah, akhirnya gue ngerasa problem paling gede di Indonesia kenapa kita nggak maju-maju karena warganya itu bodoh. Dan warganya bodoh ada dua, karena emang dia memilih untuk bodoh karena situasinya membuat dia bodoh. Oke, situasi untuk bodoh, situasi yang membuat dia bodoh karena apa? Gizi and the gang sehingga Semua ya, gizi, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, komunitas, keluarga, semuanya. Karena IQ itu kan terlahir kan. IQ terlahir, Ya, stunting itu bikin IQ lebih rendah kan kalau nggak salah. Which is sekarang kita 78. Ya 78 rata-ratanya. Tapi sebenarnya IQ rendah pun menurut gua ya belum tentu lu nggak bisa sukses gitu. Iya, Selama bener. IQ-nya tinggi, selama SQ-nya tinggi gitu misalnya, selama bisa dealing sama orang gitu misalnya. Jadi tetap bisa, tapi contohnya gini Bang, kalau ada beberapa orang tuh nggak ada pilihan selain dari menjadi bodoh. Karena kan dari kita lahir sampai umur 20 analoginya kita nggak bisa membuat keputusan dalam hidup. Ya kan? Tergantung kita lahirnya di mana, lahir sama keluarga yang kayak gimana, komunitasnya kayak gimana. Jadi pas kecil tuh kita nggak ada opsi selain menyerap, dan apa yang kita serap itu jadi diri kita. Oke. Ya kan, bayangin kalau dari kecil nih orang tuanya udah ngajarin nggak perlu baca, nggak perlu berpikir, sekolahnya semuanya yang selalu ngajakin main game aja, nggak usah belajar. Indonesia sendiri sebagai sistem pendidikan kita aja kurang oke. Sekarang ini Sekarang ini menurut gua kurang oke. dengan apa? Dengan apa? Belajar merdeka ini. Mau belajar merdeka, mau apapun itu sistemnya sekarang nggak oke. Karena dari kecil aja kita diajarin untuk kalau bisa jangan membuat kesalahan. Kalau misalnya kita bertanya terlalu banyak aja kita di komen kayak membengkang gitu. Oke. Padahal kunci nomor 1 dari meningkatkan kepintaran itu kita harus berani bertanya. Oke. Dan kita udah diajarin dari kecil. Ada lagi opsi yang kita nggak bisa memilih dan kita udah terpaksa bodoh nih. Kalau di luar negeri atau zaman-zaman 20 tahun sebelum 20 tahun ini ya, dulu tuh banyak siaran western di Indonesia. Setidaknya entertainment di luar negeri walaupun agak konyol, ada propagandanya, ada apa, mereka tuh bikin berpikir. Kalau nonton series-series luar, kayak yang paling baru kan apa, Squid Game, apalagi ya, semua series, semua film tuh pokoknya bikin mikir, apalagi yang kayak Inception gitu kan. Nah Indonesia pas keluarin pengesahan undang-undang siarannya harus banyakan Indo, sinetron dan lain-lain. Sebutin satu sinetron di Indonesia yang memintarkan masyarakat. Yang memintarkan masyarakat. Yang memintarkan. Itu kalau gue bilangnya dumb fun. Jadi dari kecil tuh mereka udah nggak ada opsi selain dari konsumsi semua yang bikin mereka nggak berpikir. Jadi ujung-ujungnya itu sampai umur 20 nih, itu udah jadi darahnya mereka. Jadi kalau dengar sesuatu mereka main telan aja, mereka nggak mau berpikir, nggak mau bertanya. Kenapa ini kayak gini? Kenapa ini kayak gini? Kalau film luar mereka bertanya. Tapi gara-gara pemerintah kita membuat tontonan Indonesia tuh semuanya harus lokal, ya jadinya warga Indonesia nggak ada opsi lain. Itu kan aspek entertainment. Itu dulu kan, tapi artinya kan dulu gatekeep untuk mengkonsumsi entertainment memang di pemerintah. Ada yang kaitannya konteksnya sama TV ya. Sama TV. Sekarang kan ini kan based dari kesukaan kita, which is udah nggak ada gatekeeping konten lagi kan. Kalau di metropolitan, kalau misalnya kita ngomong di tempat-tempat yang terpencil atau Tetap apa TV. tetap orang pasti tontonannya sinetron, siapa gitu. Betul sih, itu make sense sih. Jadi Karena nggak kayak- semua orang punya kuota gitu maksudnya. Bener. Which is secara piramida itu yang paling banyak. Itu yang paling banyak. Dan itu salah satu alasan gede kenapa Indonesia tuh warganya tanda kutip bodoh-bodoh. Bodoh tuh nggak mesti IQ-nya rendah ya. Bodoh tuh intinya Karena tontonan. salah satunya tontonan karena mereka nggak ada opsi. Kayak tapi ini filsuf banget sih menurut gua. Bener. Itu berpikir rasional, bertanya, mempertanyakan sebelum ada ilmu pengetahuan yang bisa dibuktikan secara empirik, ya semua orang ngelihatnya sama filosofer kan, seorang Ngeliatnya sama filsuf. Ya. filosofer. Setahun ini dia ngapain sih? Gua kayak Hah? Kenapa dia Nggak. kayak gini sih? Kan gua Nggak. ketemu dia tahun lalu. Iya. Yang dia minta dibelanjain mulu kan? Iya. Gue sampai ketemu Tuhan loh. Gue sampai ketemu Tuhan. Ngapain sih? Sumpah. Gara-gara Ketemu Tuhan gimana? Coba lu ceritakan ke gue. Gue tuh dari dulu nggak percaya agama. Lalu Gue nggak percaya ada Tuhan. Lalu Percaya ketemu. sih, tapi gue nggak ngerasa perlu Tuhan. Nggak perlu. Kenapa sih lu harus sholat 5 waktu? Kenapa sih lu harus puasa? Kenapa cuma karena buku membilang lu sesuatu, lu harus lakuin? lalu Nggak logis kan? Lalu akhirnya sebuah kejadian yang bikin gue ngerasa terpentok. Terpentok tuh otak gue udah nggak bisa solusi.
emotional intelligence gue udah nggak bisa kasih solusi, ujung-ujungnya kan gue nggak ada pegangan apapun selain diri gue sendiri nih. Keluarga pun nggak bisa kasih solusi. Yaudah gue depresi. Lo sempet depresi? Awal tahun kemarin berarti ya? Awal tahun depresi, dan itu sampai... Lo tahu akarnya kenapa depressionnya muncul? Dulu nggak tahu. Sekarang setelah tanda kutip pencerahan, tahu. Karena lo nggak punya pegangan tadi. Karena gue terlalu bergantung sama diri gue sendiri, dan gue secara internal menaruh ekspektasi yang terlalu tinggi untuk diri sendiri. Oke, nah. Jadi pas itu ke break, ya udah. Peran spiritualnya di? Berserah. Oh. Kayak lu sebagai manusia tuh ada batasnya kan. Jadi frameworknya tuh gini, ada 3 nih analoginya ya. Sekuler, emosional atau pencerahan, baru metafisik. Itu kalau resminya di science. Sekuler tuh yang duniawi. Hubungan antar manusia. Iya. Sekularisme pokoknya, kan itu kan? Ya, duniawi pokoknya. Yang ada di sini gitu loh. Pencerahan itu transcendence. Artinya kita udah sedikit melepas apapun itulah, hedonisme, materialistik, kayak berserah kepada diri sendiri. Pas dia udah pencerahan, baru dia bisa metafisik. Metafisik tuh spiritual, koneksi kita terhadap Tuhan dan lain-lain gitu. Nah biasanya mayoritas orang tuh nggak bisa ngelewatin fase pencerahan, transcendence. Mereka cuma, let's say, terkoneksi di dunia, karena Al-Quran dan semua agama berkata begitu, ya udah gue ikutin deh. Ya udah gue ke gereja deh. Tapi mereka nggak pernah bertanya why. Kenapa sih gue harus gitu loh? Mereka nggak pernah transcend. Nggak pernah transcend. Nah transcend itu cuma bisa lewat satu cara. Yaitu? Krisis. Oke. Kalau nggak ada krisis lo nggak bisa pencerahan. Itu kalau teorinya gue. Pasti ada satu kejadian di hidup lo yang bikin lo ngerasa bahwa lo harus detach dari hal-hal duniawi. Karena udah mentok. Lo bergerak ke diri lo nggak bisa, ke keluarga nggak bisa, ke teman nggak bisa, ke uang pun nggak bisa. Lo harus cari kemana? Pas lo mentok di krisis itu ada 2 opsi. Balik ke solusi-solusi duniawi, yang kebanyakan orang nih yang mentalnya gak kuat. Drugs. Drugs boleh nggak disensor? Iya. Boleh nggak sih? Nggak tahu lah. Ya pokoknya itulah. Drugs, party, ke cewek, ke apapun itu. Atau lu lihat ke diri sendiri. Pas lu lihat ke diri sendiri, itu kan kayak meditasi, journaling, berdoa. Melihat ke diri sendiri itu intinya lu bertanya ke diri sendiri dulu kenapa, why. Makanya salah satu aspek penting untuk orang bisa pencerahan adalah mereka harus bisa berpikir kritis. Mereka harus bisa bertanya ke diri sendiri. Setiap ada kejadian apapun tuh, filsuf kan kayak semuanya dipertanyakan kan, why everything. Kenapa gelas ini ada tulisan timun jelita gitu misalnya. Betul, karena orang itu band gue. Karena itu band lo. Ya terus. Kenapa ini isinya kopi, itu isinya air? Benar. Semua itu dipertanyain sampai ke akar. Karena berapa juta tahun yang lalu manusia begini gitu. Kadang bisa kemana-mana gitu. Iya. Tapi kebanyakan orang itu nggak mau berpikir sejauh itu. Misalnya gue nggak bisa nih, deal gue cuma 100 juta gitu. Oh ya udah deh, karena gue nggak bisa deal lebih bagus gitu. Itu tuh kalau ditanya kenapa itu unlimited. Bisa sampai jutaan kali kenapa yang ujung-ujungnya nggak tahu, bisa keantah berantah. Betul. Asal-usulnya filosofi kan begitu. Iya. Dia mempertanyakan semuanya, kenapa manusia kayak gini, kenapa kita punya 10 jari. Iya. Tapi kita kan nggak perlu sampai sedalam itu. Yang penting kalau mau Indonesia pintar, solusinya kan belajar. Cara untuk bikin orang belajar adalah untuk bikin mereka penasaran. Betul. Bikin mereka mau berpikir. Nah itu yang lagi gue rebranding gue sekarang ke arah sana. Tapi nggak tahu kenapa orang bilangnya gue bapak literasi. Meningkatkan literasi kan, taraf berpikir. Artinya keinginan lo ini itu muncul dari krisis yang lo alami itu kan. Bener. Dan lo merasa identitas lo sekarang di dunia adalah untuk memintarkan masyarakat. Karena lo udah mengalami serangkaian kejadian ini nih. Bener. Gitu dong. Lebih tepatnya kayak gini. Raditya Dika siapa sih? Boleh dijawab. Aduh ini kita. Ya oke, Raditya Dika. Seorang komedian. Ya komedian, storyteller lah apa segala. Kalau misalnya semua hal itu dihilangkan, jadi Raditya Dika siapa? Komedian nggak ada nih, nggak terkenal, nggak punya sosial media, nggak punya uang, nggak punya apa. Raditya Dika siapa? Kalau itu semua dihilangkan, ya nggak punya uang, nggak punya title, nggak punya sosial media, nggak punya semua. Orang aja lah, manusia aja kan. Iya. Nah itu tuh konsep identity crisis kan itu. Pas kita kalau ditanya orang misalnya,
Raymond Chin siapa sih? Kalau hal pertama yang muncul di pikiran kita adalah hal-hal eksternal, posisi, uang, misalnya bilioner, filantropis, apapun yang sifatnya eksternal. Pas hal itu hilang, kita kayak kehilangan identitas diri. Iya. Ya kan? Misalnya pebisnis, tapi bisnis gue bangkrut semua. Kita hilangan identitas diri. Dan jadi gue siapa gitu. Jadi gue tuh siapa? Betul. Nah itu menyebabkan kebanyakan orang tuh bisa depresi, bisa apa? Karena mereka kehilangan identitas. Mereka attach self-worth mereka ke hal-hal duniawi. Salah nggak? Nggak salah. Tapi alangkah bagusnya kalau udah kita attach ke hal duniawi, kita attach ke yang sifatnya personal juga. Misalnya Raymond Chin kalau nggak punya apa-apa nih, nggak punya duit, nggak punya social media, nggak punya bisnis, nggak punya title, nggak punya apapun. Raymond Chin adalah orang yang berintegritas, yang punya kepintaran untuk misi bla 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 gitu. Jadi internal. Values ya berarti ya. Values, traits, karakter, dan itu kan mau sampai ke ujung dunia pun orang nggak bisa ngambil dari gue. Oke. Jadi gue jatuh sampai 0 pun Raymond Chin tetap Raymond Chin. Oke. Jadi konsepnya pencerahan tuh begitu. Makanya gue nggak tahu identitas gue tuh. Kalau misalnya gue bilang Raymond Chin adalah orang berintegritas, aji mumpung. Betul. Aji mumpung gue bilang Raymond adalah orang malah branding ya. Malah self proclaim. Iya. Tapi memang sebenarnya kalau nama lo diganti Hartanto Lim hari ini, iya. Lo juga beda sama Raymond Chin yang gue temuin tahun lalu. Hartanto Lim aja kali ya. Tapi emang lo beda banget sih. Gara-gara depresi. Itu mengubah lo banget. Gue kaget banget sih. Gue pikir kayak, kok beda banget ya gitu. Maksudnya lo sangat filosofis sekali. Tapi lo baca filsafat? Enggak. Oh enggak? Descartes apa Sartre gitu. Enggak, gue itu kan filsuf kalau Sartre ya. Dia filsuf eksistensialis memang. Dia argumen-argumen dia soal kita ini siapa dan kenapa kita ada, identitas kita apa, kayaknya cocok sama lo deh. Menarik. Nah tapi kayak gini-gini aja gue gak baca dari manapun. Ya artinya lo menyelami sendiri kan. Iya. Karena dari dulu gue tuh punya traits rebel. Selalu mempertanyakan kenapa. Dari dulu tuh gue punya rasa penasaran itu. Nah itu yang gue gak tahu kenapa. Karena mungkin salah satu faktornya, dari kecil kan bokap gue kan Singaporean. Gue gak pernah nonton siaran Indonesia. Dari kecil sampai gue umur belasan tuh gue gak pernah nonton siaran Indonesia. Bener-bener semuanya Disney, bahkan HBO gitu, MTV gitu. Gue ngerasa itu salah satu faktor gede kenapa dulu dari kecil tuh gue kritis. Karena siaran Singapura itu? Siaran Western. Oh, siaran Western. Kan di Indonesia, gue di Indonesia tapi siarannya Western kebanyakan kan. Kita beli cable TV. Bokap gue gak ngerti bahasa Indonesia waktu itu. Oh. Nah jadi gara-gara itu ngebentuk pola pikir gue pas sekolah pun gue banyak nanya. Kenapa dimarahin? Dimarahin terus. Dulu gue inget banget tuh, masa guru agama gue tuh kayak gini. Itu kan Kristen keras, gue sekolah Kristen dulu. Dia bilang kayak gini, siapapun kalian atau teman-teman kalian yang punya stiker Pokemon atau punya mainan Digimon, mereka gak menyembah Tuhan. Soalnya di dunia ini cuma ada 2. Kalau lu gak menyembah Tuhan, kalian menyembah apa? Menyembah setan. Nah jadi di satu periode semua di kelas gua nggak ada yang berani setel lagu-lagu non rohani. Sampai dibilang lu kalau setel lagu non rohani, intinya kan cuma hitam putih. Kalau lagunya non rohani kan menyembah Tuhan. Kalau lagu non rohani menyembah apa? Menyembah setan. Padahal itu lagunya Peter Pan yang di play. Iya. Tapi dibikin sesimpel itu, terus gua mempertanyakan. Protes dong. Protes. Ya udah pokoknya gue sering kena marah dari kecil gitu. Ujung-ujungnya karena waktu itu secara sosial tuh gue nggak diterima cara berpikirnya. Gue berpaling ke game. Makanya dari dulu Pokemon. Gila semua Pokemon gue tamat. Cuy. Iya. Gue juga main sih Pokemon itu sih. Zaman Game Boy Color. Iya tahu GBA. GBA tuh gila banget. Game Boy Advance siapa itu ya? Enggak yang color yang pertama yang hitam putih. Hitam putih nggak color dong? GBA yang color. Iya GBA berarti. Enggak, Advance tuh nggak color kan? Advance udah color. Color. Setahu gue sih. Tapi ini ya konten-konten lo ya, ini kalau gue telusurin ya, memang kayak gitu sih. Kayak sekarang nih, lo pernah bikin 3 kebodohan Gen Z. Oh itu penting, gue stres. Itu gue bikin video syuting langsung habis gue marahin orang ini nih. Yang mana? Ini. Dia Gen Z. Gen Z? Umur berapa lu? Lah kayak boomer anjir. Muke-muke dosen. Umur berapa Rek lo? 23 coy. Dia 23. Iya. Dia 23. Enggak bro. Enggak mungkin.
Berarti lo datang ke tempat gue waktu itu 22, 21 kan? Anjir. Makanya. Dia ngapain sampai lo bilang Gen Z punya 3 kebodohan nih? Stres sih gue sih. Dia ngelakuin apa? Ini gue cek satu-satu ya. Dia baperan. Baperan, udah pasti. Ya, baperan. Dikasih kritik defensif. Dikasih kritik malah Gen Z. Iya Gen Z banget, bener kan? Instan. Dia instan juga. Instan juga. Kayak nggak suka nggak mau mikir panjang gitu. Yang penting sekarang beres dulu gitu misalnya. Kalau gue kan tipenya kayak gini, misalnya cara editing, kalau ada cara yang lebih baik, gue bakal pakai cara yang lebih baik gitu misalnya. Ini buat jangka panjang gitu, bikin SOP, buat apa gitu. Dia mikirnya kayak, tapi waktu itu dia maunya cepet. Maunya cepet aja. Lu naif bro. Bohong. Baperan, defensif. Defensif. Lagi. Oh tapi intinya gara-gara marahin dia lah ya. Terus lo bikin ini. Rame nggak tuh Gen Z pada komen? 500.000 views. Tapi likes-nya masih tinggi. Biasanya kalau gue bikin yang terlalu kontroversial tuh gue lihat likes rate-nya. Kalau di bawah 98%, artinya itu memicu kontroversi yang sampai banyak orang nggak setuju. Tapi kemarin aja 99%. Jadi harusnya masih bisa diterima. Iya. Dan banyak yang mengamini juga. Banyak yang bahkan gue Gen Z dan gue ngerasa begitu. Tapi dia nggak tahu gimana cara keluarnya kan. Gitu. Soalnya emang iya ya. Tunggu deh. Juga gue coba perhatiin deh. Baperan. Gue lagi sering banget kerja bareng Gen Z nih sekarang. Apalagi dengan si Timun Jelita ini. Mungkin karena kebetulan kerjanya cukup komunikatif ya. Maksudnya kayak gue ngomongin semuanya juga ya. Atau gue dapat Gen Z yang oke sih kayaknya. Tapi berarti nggak ngerasa sama sekali mereka baperan, naif atau pengen instan gitu ya? So far enggak. Tapi ada satu yang agak panikan sih memang. Nanti gini. Aduh gimana ya? Gitu. Ada sih yang nah ini panikan yang ini nih. Oh ini panikan. Nah ini panikan. Dia Gen Z juga. Tapi Gen Z sedikit lebih tua. Tapi beda lagi ya ini ya? Beda lagi. Waktu itu kemarin yang pas datang sama Gio ya kalau nggak salah. Sama satu ya cewek yang buka laptop mulu. Kaylin. Ini baru beda lagi. Baru. Berapa bulan? 2 bulan. Oh baru sebulan. Baru Panikan juga. Jadi apa nih ini? Apa posisi ini nih? Dia videographer. Editor. Asisten. PA. Terus si Kelly? Udah enggak. Oh udah enggak. Dia akhirnya kan sama Feli. Oh dia bareng Feli sekarang. Dia aslinya tuh kan emang sama Feli. Terus waktu itu pas gue mulai konten, ya udah dia nyambi sama gue. Tapi akhirnya pas gue udah bikin sistem sendiri ya udah dia lanjut. Dia cabut. Tim lo ada berapa sekarang? 1, 2, 3. Intinya cuma 12. Tim inti. Sama kayak gue itu 12. Iya. Gede banget itu. Tapi kan soalnya gue sambil jadi kalau gue nggak mix pekerjaan sama personal. Jadi karena gue kan bikin PT holding nih satu. Iya. Gue sebagai content creator itu gue di satu PT. Under PT itu? Under PT itu. Bikin PT baru? PT baru. Sevenpreneur under PT itu. Jadi hacker ada, Yatra agency ada, terus lain-lain gitu. Jadi kayak semuanya itu dibikin di satu holding. Nah di satu holding ini baru 12 orang. Karyawannya dipekerjakan di holding itu? Iya, tapi yang bisa oversee semua, misalnya kayak finance, designer, pokoknya yang kerjaannya yang merangkap holding gitu. Tapi kalau misalnya copywriter atau misalnya editor yang khusus buat campaign itu ada di agency. Kalau total mungkin hampir 100 lah. Kalau sama di bawah-bawah semua ya. Tapi kan itu ya karyawan di bawah itu doang. Ya kesebar maksudnya gitu. Kesebar. Kalau tim inti gue cuma 12. Terus ada lagi nih. Lo bilang 6 cara menghasilkan uang. Jual harapan ke orang miskin. Keras juga lu ya. Jual rasa takut ke orang kaya. Jual hawa nafsu ke laki-laki. Jual kecantikan untuk perempuan, jual kesehatan untuk orang tua. Ini apa nih maksudnya? 6 cara menghasilkan uang atau jual gengsi ke kelas menengah. Ya. Jadi lo menemukan cara buat dapetin duit dengan cepat tuh patokannya ini aja gitu. Patokan itu aja. Karena ada quote-nya kan, orang membeli berdasarkan emosi dan menjustifikasi pakai logika gitu loh. Artinya? Nah, kuncinya kalau kita mau kaya, kalau mau orang beli sesuatu dari kita harus mancing emosinya dia. Misalnya pas Apple ngejual iPhone, sebenarnya dia bukan ngejual HP, dia ngejual gengsi untuk kelas menengah. Misalnya ada yang jual kelas nih, kelas trading misalnya, jangan deh gue udah baikan. Menjual harapan gitu misalnya. Misalnya untuk orang tua, asuransi misalnya. Asuransi itu apa? Asuransi ya untuk melindungi, untuk proteksi lah. Bener, untuk menjual apa ke orang kaya kalau di sana? Jual rasa takut.
Iya, rasa takut ke orang kaya. Kalau orang ada kaya apa-apa tuh takut gitu. kehilangan duit kan. Mereka nggak mau kehilangan duit. Nah, setidaknya dari semua klien gue yang kaya banget yang duitnya dia 1T, lebih penting mereka nggak kehilangan duit dibanding mereka mendapat duit lagi gitu loh. Jadi makanya produk-produk yang menjual rasa takut ke mereka itu mereka rela bayar miliaran bahkan gitu. Sesaklek apa lu pakai ini untuk ngelola bisnis lu? Kan lu Oh, ada semuanya. itu kan? Ada investment company kan? Semua. Jadi lu lihat ini jual apa nih ke siapa gitu? Bener. Oh, Jualnya secara emosional, bener. Kalau misalnya kita cuma main, misalnya gelas nih. Gue disuruh, ini ada produk gelas, bisnisnya bagus, 100 miliar per bulan, profitnya 10 miliar gitu misalnya. Mungkin gue gak bakal invest di sini gitu loh. Karena ini walaupun bisnisnya bagus, sangat rentan untuk dihajar orang. Karena dia cuma jual komoditas. Sama kayak misalnya bisnis tambang, bisnis sawit, bisnis apa, itu kan karena lu udah dapat lahan dari awal gitu, lu udah menang gitu. Tapi apakah dia bakal masih bisa grow 100 kali lipat? Belum tentu. Jadi harus punya bisnis yang attack-nya kuat, yang defense-nya kuat juga. Kalau attack-nya kuat, ya basically dia inovatif dan marketnya besar. Dan orangnya bisa grow bisnisnya. Kalau mau defense-nya kuat, lu gak main di komoditas. Ada nilai tambahnya, misalnya brandingnya, atau misalnya produknya cukup inovatif, di mana dia tuh bukan ngejual komoditas. Sedangkan 6 poin itu kuncinya, pas kita ngejual barang atau jasa, pas kita mau cari duit, semakin kita commoditize apa yang kita jual, semakin murah harganya. Harus ada nilai emosionalnya. Tapi artinya, berarti ketika lo membeli sebuah bisnis, invest sebuah bisnis, checklist lo apa aja tuh? Kan lo ada perusahaan investment sekarang nih. Apa visi ya? Visi tahun ini sih harusnya. Harusnya di quarter ini kalau perizinannya beres, soalnya itu kan di Singapura bikinnya. Oh. Iya. Dana kelolaannya berapa? Insya Allah 30 juta dolar dulu di first close. Itu kan sekitar 500 M. Sebenarnya gue ngincarnya 50 sampai 100. Tapi ternyata kepentok satu hal. Apa? Bukan gak ada duitnya, tapi gak ada company yang bagus buat diinvest. Soalnya duitnya ada. Mandatnya tuh gini. VC kan konsepnya ada orang-orang kaya nih, taruh duit di kita kelola. Kalau misalnya kita pegang 100 juta dolar nih, tapi kita cuma bisa keluarin 10 juta investmentnya, 90-nya kan nganggur. Which is daripada dia kasih ke lu, mendingan kasih ke orang lain. Iya. Gitu. Jadi konsepnya VC itu ya kita investor pada umumnya kita pengen cari cuan. Jadi kalau kita taruh 1 juta dolar ini ke sebuah perusahaan, harapan kita 5 tahun lagi 1 juta dolar itu jadi 10 juta dolar. Jadi kan konsep simpelnya kayak gitu. Iya. Kita taruh duit kita ngembang, berarti bisnisnya harus berkembang secara valuasi. Baru itu turunannya banyak. Gimana cara kita pas invest bisa ngeprediksi bisnis ini bakal berkembang? Dengan valuasi sekian. Ujung-ujungnya kan kita harus jual ke orang lain saham kita kan. Yes. Baru itu di breakdown, itu banyak tuh poinnya. Foundernya bagus, bisnis modelnya unik, produknya inovatif. Nah itu baru perintilan banyak-banyak gitu. Nah, lu ngumpulin duit dari orang banyak. Lu buka perusahaan di Singapura. Ya kan? Bener kan? Kenapa tapi sebenarnya nggak boleh. Oh, jadi mau dipotong? Nggak apa-apa sih. Oke. Karena udah pasti tulisan PT LTD, tapi kan itu tujuannya sebenarnya buat tax planning, bukan tax evasion ya, tax planning. Oke, ya. Ini gue buka-bukaan aja. Oke. Lo buka di situ, kumpulin dana dari orang-orang. Nah, dana orang-orang ini berarti jaringan ya, network ya? Ada yang institusional, ada yang perorangan. Oke. Which is dari network lo dong? Ya, in a way. Iya. Oke. Nah, sekarang lo punya dana kelolaan. Dan lo mau nyari bisnis buat invest. Bener. Betul dong? Sesusah itu? Susah banget. Sebenarnya bisnis bagus tuh banyak. Misalnya, biar omset 1 triliun per tahun pun tuh ada. Tapi kalau misalnya dia omsetnya 1 triliun nih, bagus. Selama 5 tahun omsetnya tetap 1 triliun, nggak ngembang dong duit gua. Betul. Yang susah tuh bukan cari bisnis bagus yang masih tetap bisa grow. Oh. Nah, ya. Jadi kalau misalnya gue invest di bisnis yang 1 triliun nih, 5 tahun lagi dia harus 10 triliun. Oke. Tapi banyak bisnis, apalagi kayak family bisnis di Indonesia ya, dia udah happy segitu aja. Bisnisnya bagus, profitnya gede. Tapi kan kalau gue invest, bisnisnya harus grow kan. Ada beberapa tuh orang emang nggak bisa grow lagi gitu. Berarti kan ini ada perusahaan yang mungkin omsetnya gede, dengan profit margin yang healthy lah ya. Katakanlah let's say 35% lah profit margin dia. Tapi secara numbers, omsetnya nggak naik-naik. Segitu-segitu aja. Cuman tiap tahun dia bisa narik dividen tuh karena profit terus kan. Bener. Itu bukan bisnis yang bagus buat diinvest. Bukan.
Dalam mandatnya venture capital atau investor ya, kita tuh punya yang namanya IRR, internal rate of return. Oke. Jadi kita punya target, setiap tahun uangnya tuh harus ngembang 30-50%. Oke. Setiap tahun tuh. Oke. Ya kan deposito kan 6%, saham reksadana ada yang 10%, 15%, kita tuh 30-50%. On paper dong? On paper. Oke, lalu? Nah berarti secara average semua uang yang kita taruh, bisnisnya harus ngembang 30-50% per tahun. Nah yang susah itu kata kuncinya upside. Bisnisnya sehat, profitnya tebel. Tapi VC itu mandatnya bukan cuan dari tarik dividen, tapi dari capital gain. Nah, cuman ini kan lebih kontekstual ketika kita bicara investment ke startup dong. Karena startup itu kalau dia ngehit secara scale, dia unlimited kan. Ya makanya make sense. Waktu zaman-zaman dulu banyak VC main ke startup. Karena secara untuk di scale tuh lebih eksponensial lah. Benar. Dibanding bisnis konvensional. Benar. Tapi kan sekarang startup banyak yang berhati-hati. Benar. Karena pertama banyak yang fraud. Iya gue lihat. Kasus-kasus news kemarin. juga Bukalapak tutup e-commerce-nya akhirnya kan. Udah baca baru belum? hari ini. Baru Gua hari baca, ini. baca Baru hari tuh. ini. Bukalapak pun juga tuh. Terus tutup kan dia e-commerce-nya. Lalu ada fraud juga. Terus ada yang malah nggak kemana-mana, nggak berhasil, rugi gitu kan. 90% loh. 90% 90%. startup tuh nggak kemana-mana loh. Dulu euforia startup itu yang membuat banyak VC masuk dan invest kan. Sekarang kan kita ngeliat kenyataannya. Ya Benar. dong. Nah, lu arahnya mau kemana VC lo ini? Mau ke startup juga kah dengan kondisi yang gini? Dari 40 bisnis yang ada di pipeline gue yang startup cuma 2. Sisanya bisnis konvensional. Tapi kan bisnis konvensional tadi kita bilang dia untuk nge-grow, untuk di scale hampir. Nah, masih ada. Jadi kayak misalnya kalau sekarang bisnisnya omsetnya 100 miliar nih. Itu analisanya banyak. Dalam 5 tahun bisnis ini bisa hit 2 triliun. Berarti kan 20x tuh dalam 5 tahun. 20x dalam 5 tahun. Iya. Ya hal simpelnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya berdasarkan dividen, bisnis mana yang bisa kasih dividen yieldnya 30% per tahun? Nggak ada. Oke. Hampir nggak ada. Oke. Jadi kita nggak mungkin bisa expect 30-50% per tahun tuh dari dividen. Mau nggak mau harus dari capital gain. Oke, capital gain dengan cara jual sahamnya ke investor lain nanti. Nah, bisnis konvensional mana yang bisa 20x? Karena secara omset aja dia naiknya juga harus segitu kan. Mungkin cara paling simpel buat analisa ya, dari makro dulu. Misalnya, industri content creator, misalnya itu 10 triliun secara whole. Terus ada satu perusahaan yang pengen nge-solve di kreator ekonomi. Market dia masih anggap 10 miliar. Itu aja kan gapnya jauh tuh. Industrinya 10 triliun, dia masih 10 miliar. Berarti mungkin nggak 10 miliar ini jadi 200 miliar? Masih mungkin. Ya udah itu dulu dari segi makronya. Baru secara internal bisa nggak mereka grow sampai 200 miliar gitu loh. Iya. Berarti itu dianalisa lagi foundernya becus atau enggak, satu. Iya. Kedua, competitionnya sesusah itu atau enggak. Iya. Ya udah. Gitu. Tapi seru banget Pak. Ya seru banget. Berarti bisnis konvensional ini konteksnya bukan industri yang sudah mature ya? Dua-duanya. Oh dua-duanya? Dua-duanya, ada yang mature, ada yang nggak mature. Contohnya startup yang mau gue invest tuh 2 tuh di AI. Itu nggak mature sebenarnya hitungannya. Ya baru tuh. Ada juga industri consumer electronics di Indonesia nggak mature. Coba sebut satu brand consumer electronics yang bukan cuma impor barang dari Cina. Hampir nggak ada. Nggak ada. Kita Indonesia tuh nggak bisa bikin kayak inovasi sikat gigi apa. CES kan kemarin nonton nggak? Nggak, apa tuh? CES itu consumer electronics show paling gede di dunia. Jadi semua inovasi teknologi itu biasa pamerin di situ. Iya kemarin. Terus gue ngikutin kan. Gue mikir ada robot vakum. Lucu banget ini robot vakumnya. Biasanya kan kalau muter-muter ada barang dia lewatin kan. Ini robot vakumnya tuh ada tangan. Jadi ketemu barang nih, dia keluar tangannya, dia ambil barangnya, ditaruh di tempat lain, baru dia lanjut vakum. Asli. Itu inovasi teknologi di luar. Itu gila sih. Di Indonesia siapa yang bisa bikin kayak gitu? Ujung-ujungnya kita impor dari Cina kan? Iya. Nah contoh itu industri yang immature. Tapi balik lagi, ada nggak orang Indonesia yang bisa sepinter itu gitu? Iya. Jadi tetap dua-duanya sih. Tapi gua karena mandatnya itu harus ngedeploy uang, bisnis-bisnis yang gue invest tuh sekarang prioritasnya yang profitnya minimal 20M per tahun. Oke. Gitu. Dengan growth? Nah, growth itu 30-50% 30-50% per tahun. Iya, per tahun. Selama 5 tahun.
Jadi kalau kita invest di tahun pertama, sebenarnya kita udah punya mandatnya, nggak boleh hold forever, itu nggak bisa. Karena kan duit orang yang kita manage kan. Jadi kita udah janjiin ke dia kalau ditaruh sekarang nanti 5 tahun lagi kita balikin berapa. Tanda kutip kayak gitu. Jadi dalam 5 tahun pun kita harus jual. Nah lo cari bayarnya? Investor luar udah pasti. Singapura, China, Saudi. Ya itu sih, itu 3 sih. Jepang beberapa tertarik gitu. Nah US itu nggak masuk list itu karena kemarin aja Indonesia masuk BRICS. Iya benar. Ya kan itu kan sedikit lumayan FU-in ke Amerika kan. Iya, ada sentimen itulah ya. Ada sentimen itu, tapi kita nggak bisa jual ke Indonesia, jualnya tetap harus keluar. Seru juga ya, seru banget. Ya, jadi kerjaan gue sekarang cuma 2. Cari bisnis buat diinvest sama bikin konten. Bikin konten yang minterin orang. Salah satu konten lo paling pinter nih, podcast terpendek di dunia dalam kurung Radit kalah. Durasi 24 detik. Itu ngomong sama anjing. Tapi nggak rame. Emang lo iseng banget. Karena gue nggak lucu sih. Emang iseng aja lo ya. Iseng aja. Lo nggak mau bikin tandingan gue yang baru, podcast terpanjang di dunia. Tadi gue tanya size-nya berapa, 200 giga. Males gue. Karena udah mentok pak. 24 jam itu lo nggak bisa lewat. Jadi nggak bisa 25 jam lo upload? Nggak bisa. Bener kan? Bener kan? Peraturan dari YouTube itu dulu. Jadi pas gue bikin video itu, gue memang mau upload 24 jam. Karena aturan YouTube maksimal video yang boleh diupload, gue nggak tahu kalau live ya, tapi video yang boleh diupload tuh 24 jam. Pas kita upload nggak boleh, ya kan? Kenapa? Karena kelewatan. Karena terlalu lama. Nah ribut tuh satu kantor tuh karena enggak kan aturannya boleh, nggak bisa bang. Begitu di upload tulisannya ini exceeding limit. Limit size apa limit durasi? Limit durasi. Dan mungkin size-nya juga gue nggak tahu. Gue sampai cek size-nya enggak. Maksudnya udah diakalin lah supaya nggak terlalu gede. Gue bukalah Google pak. Ternyata limit barunya sekarang 12 jam, bener gak sih? Loh kemarin bisa akhirnya 24 jam. Nah itu kita nggak tahu. Makanya begitu kan gue ngecek gue bilang ke Fadil, Dil 12 jam nih gue baca Dil, ternyata limitnya kayaknya diperbaruin deh. Karena kita memang pernah mengupload video 24 jam tapi tidak pernah kita publish. Ada eksperimen kita 3 tahun lalu ya? Oh tahun lalu kita pernah bikin video 24 jam durasi. 3 tahun sama tahun lalu. Betul emang. Kalau udah tua gitu emang. Gue baru mau bilang. Terus nah itu bisa, gue bilang ke Fadil gitu, mungkin itu aturan tahun lalu. Ternyata bisa pak. Pada seneng. Ngebak kali. Kalau ada aturan baru ya gimana, tertantang gak lu? Kalau lo bisa upload. Tapi kita butuh ordal kalau itu. Kalau lo bisa upload sih bagus sih. Kalau kita butuh ordal sih itu sih. Iya, coba tanya YouTube aja tuh. Iya, lucu sih itu sih. Winston tuh. Tapi gue lagi mau expand ke... Kemarin kan gue sempet tanya banyak kan. Satu, apa gue... Jadi gini, kalau di bisnis sama finance tuh gue udah mentok. Oke. Siapa lagi yang... Maksudnya mau grow kemana lagi gitu kan. Akhirnya gue nanya Bang Radit waktu itu kan, gue mau kemana nih? Entertainment kah? Apa ke masa drama, politik, agama. Jadi kan topiknya ada banyak tuh yang mass market. Ujung-ujungnya waktu itu kenapa gue masuk politik, karena gue ngerasa itu yang paling intellectually challenging. Tapi lo dari hati? Dari hati. Oke. Jadi gue kan harus pilih kan topik biar nggak terlalu gaduh-gaduh banget intinya. Ya waktu itu gue masuk bahas politik. Terus gue nggak pernah mau bahas agama, padahal semuanya rekomend kalau lo mau viral nasional lu bahas agama. Tapi dari dulu tuh gue gak ngerasa itu intellectually challenging buat lu. Iya, cuma kayak ini ada buku, lu ikutin aja gitu. Kan gak ada yang bener-bener bisa dibahas kan. Sampai akhirnya gue ketemu Ustadz Felix, masuk ke agama. Baru terakhir tuh kita lagi discuss harusnya bulan ini final kita mau bikin channel baru. Yaitu? Channel gadget. Karena? Gue suka banget gadget. Oh, berdasar dari interest lu aja ya? Berdasarkan dari interest gue aja. Tapi saran Bang Radit gimana kalau misalnya, kan sebenarnya udah punya channel gaming kan? Ada, tapi itu ada ceritanya kenapa gue bikin itu. Which is nanti bisa gue ceritain sih off the record sih. Panjang ya? Iya lumayan, tapi ada alasannya kenapa gue bikin itu sebenarnya gitu. Nah gue gak ada alasannya sih, karena emang gue tuh sebulan bisa habis 200-300 juta buat beli gadget. Iya gue ngeliat story lo sih. Lo beli ini kan? Iya limited edition apa, apa stick gitu. Stick gitu. Namanya kan kemarin, kalau sekarang kan apa? Gadget Indonesia Gadget In kan? Gadget In dia number 1 sih. Kita Gadget Chin. Gadget Chin. Luar biasa Bang Hartanto ya. Halo guys, Raymond di sini. Kayaknya gue udah bisa. Menurut gue, ini gue sharing aja ya. Gue ada passion project gue yang ini yang Timun Jelita ini.
Awalnya tuh memang gue pengen bikin lagunya, Pak. Karena emang gue zaman SMA suka bikin lagu. Nah, dilema gue sama persis kayak lu. Ketika gue keluarin Raditya Dika bikin lagu, orang believe apa enggak, itu kejauhan apa enggak. Dan apa impact-nya sama branding gue yang orang kenal. Nah itu kan persoalan. Gue nemu pemecahannya, Pak, waktu itu. Pemecahannya adalah gue harus tie-in produk ini dengan orang yang familiar sama gue, which is buku. Karena gue penulis dari tahun 2005. Bikinlah gue buku Timun Jelita yang ceritanya itu. Bukunya udah keluar apa buku lama? Keluar. Buku lama berarti kan? Maksudnya? Ini buku udah keluar. Oke. Jadi buku Timun Jelita keluar bersamaan dengan lagunya, Pak. Oh, gue baru tahu berarti ini berdasarkan buku juga ya? Iya. Oh, di-tie ke profesi yang emang semua orang tahu. Iya. Jadi Raditya Dika bikin buku baru. Raditya Dika bikin buku baru dan ada lagunya yang ada hubungannya sama buku itu. Kenapa bisa ke sana? Apa karena dulu udah pernah coba tapi nggak terlalu nyambung gitu? Kenapa akhirnya harus ditain? Iya, harus ditai. Karena dulu gue pernah bikin sama Christian Bong. Lagunya Radit dinyanyiin Bong. Itu ada diskoneksi, memang betul. Ada diskoneksi. Ya. Lagu itu hanya seperti terasa kayak selingan di antara hidup gue. Lalu lagu itu kayak lepas aja. Abis itu gue ngerjain yang lain, YouTube apa gitu-gitu. Oh, tapi yang ini komit. Ini beneran pengen coba dalemin sebagai penulis dan gitu. Iya, kita emang mau lanjut sebenarnya. Tapi efeknya berasa. Bukunya langsung bestseller. Ini udah hampir 1 juta stream buat EP-nya, buat full mini albumnya. Artinya eksperimen yang buat gua itu menarik gitu. Menarik dalam artian kayak, oh tepat juga nih gua kawinin ini. Kalau gua cuma ngeluarin lagunya doang, mungkin nggak akan nempel dengan market gua. Karena market gua market pembaca buku yang gua cultivate dari 2005 yang jadi tertarik denger lagunya ketika mereka baca bukunya, dan gue dapat market baru, which is market pendengar musik. Iya, tujuan itu kan sebenarnya. Berarti kalau gue sih bahasanya bridge. Jadi harus ada jembatannya. Jadi ngetaiin, tadi gue kira ngetaiin, kasar banget Bang Randi nama gue. Ditaiin, bukan ditaiin. Ditaiin gitu, gue kayak. Kalau gue selalu bilangnya bridge. Jadi ada satu klien kan, ini orang kaya banget, triliuner. 10T lah minimal duitnya menurut gue. Dia approach gue mau bikin personal branding. Ya kan nggak banyak di Indonesia yang bisa dicontoh untuk ngebahas bisnis sama finance. Akhirnya dia ngobrol sama gue. Gue pengen makroekonomi, geopolitik langsung tinggi gitu. Waktu itu referensinya Gita Wirjawan. Jadi keren menurut gue. Endgame. Ya, brandingnya tuh pinter emang. Pinter, ekonomis dan lain-lain gitu. Gue bilang, lo harus pilih. Lo mau market niche yang lu bisa dapat tuh kayak pinter banget, dalam banget tapi niche, apa lu mau mass gitu. Tujuan lu bikin konten apa? Intinya dibilang tujuan bikin konten adalah biar bisa influence orang lebih gede. Karena buat dia udah duit udah nggak ada masalah, posisi udah punya, tinggal gimana cara di give back. Jadi dia bikin konten buat give back. Gue bilang kalau gitu lu nggak bisa niche, lu harus semass mungkin. Terus ditantang sama dia, kalau semass mungkin, gue nggak mau bahas yang cetek-cetek. Kalau terlalu cetek itu kesannya kayak branding gue hilang, padahal kan gue udah berapa puluh tahun di hidup gue bisa gue kayak gini, gue pengen share ini. Gue bilang nggak bisa. Jadi lu butuh yang namanya bridge. Lalu? Misalnya dia punya, sebelum bahas makroekonomi, bahas geopolitik, kita bikin petanya. Pertama lu harus bahas bisnis dulu. Pertama lu harus bahas pengalaman lu sebagai pebisnis gimana, baru apa gitu. Jadi kan itu pun dipetain selama 1 tahun jadinya. Sampai akhirnya sekarang bulan ke-8, bulan ke-9 baru dia bener-bener ngebahas yang dalam-dalam gitu. Jadi mungkin itu yang dibilang kayak ngetaiin. Nah, bridge. Itu bedanya, Pak. Itu bedanya. Apa? Kenapa gue nggak bikin bridge? Iya. Kenapa gue tie-in? Gini, argumen gue. Orang nggak peduli argumen gue. Kalau gue bikin peta dengan bridge tadi, ada 1000 konten kreator lain yang mereka konsumsi, Pak. Benar. Jadi attention span mereka untuk menyelami jembatan gue itu bisa abrupt kapan aja. Benar. Oke. Makanya gua nggak bikin kayak gitu. Gua ngetai-in. Ngetai. Gua ngejahit di dalam, Pak. Jadi artinya kalau gua boleh kasih saran ya,
Kan lo mau ganti ke mau coba yang tech kan? Kalau yang tech kan? Business finance memintarkan orang itu harusnya nggak terlalu jauh ya tie-in-nya gitu. Ini misi gue buat Indonesia. Iya. Channel gadget ini aja sih. Nah, cerita dulu asal usulnya tau kenapa? Kenapa? Gue spend 200-300 juta per bulan buat beli gadget. Bener. Biar lebih hemat aja. Iya, biar gadget balik kan. aja gitu. biar ada brand yang mau nelpon ya. Iya sebenarnya banyak brand yang mau nelpon tapi kan nah, banyak brand yang mau sponsor sebenarnya. Udah tahu gue tuh tech enthusiast. Waktu itu gue pernah debat sama satu brand. Gue bilang, "Ini ngirim barang." Gue bilang barangnya rusak. Kan dia ngira gue gak ngerti teknologi kan. Dia bilang, "Udah coba dimatiin nyalain belum? Yeah. Udah coba dicabut pasang belum?" Baterainya di ini. Kayak gitu kan. Gue bilang, "Gue udah cobain ini semua." Ujung-ujungnya dia gak expect gue ngerti network topologi. Network topologi itu apa? Kalau gue anak IT ya, jadi kan kalau gadget tuh gue dalemin banget. Gue sampai coding, gue sampai apa gitu. Sampai sekarang gue masih bisa gitu loh. Jadi waktu itu dia nggak ngerti. Dia tanda kutip tuh kayak bikin gue stres. Kenapa lu anggap gue bodoh gitu? Ujung-ujungnya gue yang ngajarin dia. Oke, lalu? Jadi kan ada angle unik kan. Dan brand-brand udah mulai tahu nih. Gue punya angle unik yang orang nggak tahu tuh gue sebenarnya pengulik banget. Ya udah terus akhirnya gue mau bikin channel gadget. Karena kalau misalnya gue bikin di utama, nah gue takutnya ngerusak branding gue. Iya nyampur audiens kan maksudnya. Nyampur audiens. Nah tie-in-nya konteksnya menurut gue, kalau gue saranin ya, adalah di channel itu ataupun channel utama sebenarnya masih bisa. Gadget yang lo pakai itu memecahkan problem lo yang ada hubungannya sama konten lo. Agak susah sih gadget gue aneh-aneh sih. Gue beli Apple Vision cuma pakai sekali terus gue nggak pakai lagi. Apa? Apple Vision udah coba belum? Apple Vision yang itu ya. Iya sih. Itu keren sih. Tapi nggak ada, emang hobi aja. Money dial gue di sana. Bener. Nah itu yang susah tanya. Bener. Nah kalau suatu saat entahlah gimana caranya gue tiba-tiba mau 50% tech lah ya. Iya. Pasti gue pakai Apple Vision itu untuk main game yang ceritanya gue jadi stand up comedian di sana. Ngerti gak maksud gue? Ngerti. Ngetaiin itu. Oke. Ngerti gak Rick? Iya. Ngetain gue, bukan gue ngetain lo ya. Main GTA dengan PC yang canggih untuk bikin klub komedi di GTA. Tapi gara-gara PC itu gue jadi bisa ngerender something gitu. Berarti lu nggak ikutin kemarin yang soal 5090 itu? Graf gaming PC di rumah ada kan ya? Gaming PC ada. 40 berapa series cardnya? VGA-nya. Aduh. Oh berarti belum, nggak terlalu antusias gadget ya? Enggak. Taunya yang penting main game bisa rata kanan gitu. Iya, gue upgrade 4 tahun 5 tahun sekali, PSU-nya udah hancur, udah nyerah. Telepon enter komputer, mana yang paling oke? Kayaknya gue harus convert ya bang, gue harus convert lu. Seru sih, apalagi kalau koneksinya itu bukan sama distributor atau retailer, tapi koneksinya sama brand langsung. Iya, Nvidia, Asus kan Asus, ya. habis itu Samsung, habis itu Apple ya langsung dan lain-lain. Enaknya tuh karena nah ini enaknya berkesinambungan karena gue punya profesi sebagai VC, gue approach company manapun tuh nggak kayak orang ngemis. Karena angle-nya kan gue yang mau ngasih lu duit gitu loh. Iya. Gue pengen invest dulu gitu. Jadi kayak sekarang lebih banyak opportunity aja sih. Tapi karena gue punya 2 profesi, satu itu gue sebagai public figure, satu sebagai investor, yang gue lagi obses banget. Yang waktu itu gue bahas sama lu bang, 2 tahun lalu sama Jahian. Apa? Kreator ekonomi, iya. Indonesia tuh masih sangat immature lah. Kalau di luar tuh gila ya, semua kreator tuh bisa monetize, udah bukan masalah brand deal lagi gitu. Bener. Semuanya punya bisnis, semuanya ada kendaraan investment. Bener. Bahkan dari Patreon aja. Dari Patreon gede bisa 3-4M tuh satu podcast tuh. Bener. Ini yang paling nggak ada nih kalau gue boleh ngasih opportunity buat lu nih, karena gue nggak tahu nggak ada yang ngambil dari kemarin nih. Bahkan buat agency ads aja yang kayak di Amerika nih. Nih ini ya. Jadi gue tuh ada masanya sebelum Spotify and the Gang ini gue pengen bikin podcast. Oke. Gue pengen bikin podcast Raditya Dika lah. Sebelum Huru Hara podcast ini rame lah di mana-mana. Oke. Tapi bukan di platform spesifik. Bukan. Gue pengen nyewa website sendiri. Oke. Jadi gue mau bikin website sendiri, hosting sendiri, podcastnya gue upload sendiri. Oke. Kontaklah gue pak sama provider hosting luar negeri, Amerika lah. Kenapa nggak di Indo? Ya gue lagi nyari-nyari inilah, maksudnya industri yang ini gimana, karena ada satu podcast favorit gue dia nge-hosting, dia ininya IT-nya lah gitu-gitu. Tapi itu podcast luar. Gue nanya lah sama dia berapa biaya buat hosting apa segala, dikasih lah angka sama dia. Terus gue bilang,
Berarti kalau misalnya gua udah ada pendengar, waktu itu gua ngawang aja. Kalau gua ada 100.000 pendengar, berarti gua bayarnya sekian dong. Gua bilang gitu. Which is berapa tuh? Wah, lupa mahal, gua. Tapi di kepala gua mahal. Tahu nggak jawaban dia apa? Kalau lu udah punya 100.000 pendengar, you don't have to worry about money. Nah, di luar, soalnya di luar kan? Itu, gua kebuka langsung kepala gua. Anjir. Terus gua nanya kenapa? Karena bagi dia 100.000 pendengar, agency ads udah pasti dealing sama elu. Iya. Agency ads tuh maksudnya gimana? Ya lu tinggal baca. Dia datang tiap bulan, gue kasih duit lo segini. Ini skripnya 10-15 biji. Udah, gini baca udah. Nggak harus nyari, dia bilang. Lo nggak harus nyari. Dia yang datang ngasih duit, ngasih ads gini, baca gini. Itu tahun berapa berarti? Kalau sekarang udah lama banget, paham dong. Pak. Udah 4 tahun, nggak nyampe lah. Lebih lah. 7 tahun, 8 tahun lalu. Soalnya kalau di Indonesia ya, kenapa? Gue tuh pengen nge-solve satu problem aja di Indonesia. 2 lah core-nya. Relasi, ini kan antara brand, antara konten kreator. Kreator tuh mau apa sih? Cuma 2 hal. Makin terkenal, makin banyak duit. Oke. Toh makin terkenal pun tujuannya buat makin banyak duit. Iya. Brand tuh mau apa sih? Brand mau makin viral dengan harganya makin murah. Oke. Satu konsep yang paling basic nih, kayak misalnya kita bikin konten sebulan tuh 100 lah misalnya. Yang brand nge-tap in itu paling berapa sih? Let's say maksimal 10 gitu kan. Ya, 10% lah ya. Cara paling cepat buat bisa make creator ini more money adalah gimana kalau 90-nya itu bisa di-tap-in brand. Iya, tapi dengan harga turun. Either dengan harga turun, either dengan outbound sales, either dengan di campaignin atau gimana gitu. Contohnya nih, gue lagi bangun perusahaan namanya Genesis kan, visi gue. Gue kesel waktu itu, gue mau beli domain .com-nya buat visi gue karena gue obses sama .com. Terus gue cek nggak ada. Genesis.com? Nggak ada. Nggak ada tuh maksudnya udah diambil orang? Udah diambil orang. Oh iya. Terus? Diambil sama siapa? Diambil sama Hyundai. Terus gue cek Hyundai ngapain pegang Genesis. Oh ternyata kayak Lexusnya Toyota kan. Genesis tuh udah diambil sama Hyundai. Terus gue kesel. Gue kalau nggak bisa beli domainnya, udah gue beli mobilnya. Ya udah gue beli mobilnya di depan nih. Nah itu kan contoh organik konten yang menarik, bener nggak? Terus kalau ditanya nih, mau nggak gue di-endorse sama Genesis? Mau. Tapi kan Genesis nggak kontak gue nggak tahu gimana cara kontak mereka. Kalau misalnya itu aja di twist, gue bilang ya udah deh, rate gue 50% nggak apa-apa. Karena emang gue mau, karena gue udah kontenin anyway gitu. Ya. Itu the easiest way to make money. Tapi belum datang sampai sekarang? Belum. Nggak apanya mobilnya? Nggak si Genesisnya? Belum. Untuk nge-endorse? Belum. Oh. Nggak ada yang kontak gue gitu. Contohnya itu sebenarnya banyak loss opportunity. Belum lagi kalau kreator bisa bikin bisnis. Belum lagi kalau kreator ngerti gimana cara pokoknya di bisnisin tuh macam-macam, bukan cuma bikin bisnis fisik doang, tapi kayak kontennya dibisnisin lagi itu bisa gitu loh. Bener. Jadi opportunity licensing kan? Gede banget gitu loh. Iya. Dan buat brand sebenarnya simple. Dia lebih viral dengan gimana caranya? Karena kalau kreatornya tuh udah emang viral dari awal. Iya. Emang riding the organic content. Emang nggak kelihatan kayak jualan banget karena sekarang orang udah tahu kalau orang jualan kan, lah ini endorse lah. Iya bener. Semakin dia nggak kelihatan kayak jualan, semakin viral. Dan semakin karena dia udah organic anyway, brand bayar lebih murah. Gitu. Dan lo jadi bisa berakrobat dengan konten lo kan ketika Genesis datang nih. Bener. Lo bisa berakrobat dengan banyak hal kan. Bener. Karena udah fully endorsed nih. Udah fully endorsed. Yeah. Nah Indonesia tuh masih belum mature, belum sampai di tahap sana. Nah menurut gua seharusnya perusahaan lo namanya So Nice. Jadi sonice.com lebih gampang tuh belinya di Indomaret ada tuh. Diambil sonice.com. Ini kesel waktu itu gua. Oh ya ngerti, jadi gue lebih murah belinya. Iya gitu maksudnya. Baru kenal lagi. Maksudnya gitu. Tapi ya menurut gue itu satu. Ini siapapun yang nonton deh, tolong deh kalau nggak lu bikin company-nya deh, gue terlalu mager buat begini-beginian. Tapi itu perusahaan yang bisa mendistribusikan ads ke konten-konten kreator itu belum ada. Jadi dealingnya cuma satu pintu, tapi banyak. Mungkin agensi iklan ada ya, tapi gue nggak yakin ada yang spesifik podcast nih. Bener. Mungkin yang dari tadi nonton, yaitu agensi iklan. Tapi ini gue maksud adalah, lu datang ke podcaster, lu pitching ke dia, lu kasih ini, udah otomatis semua. Which is yang di Amerika 7 tahun lalu. Itu yang mereka dia expect ke gue. Sampai dia nulis, you don't have to worry about money gitu. Kayak dia ngenyain gitu loh. Iya. Dan kayak kesannya dia kayak lo nggak nyampe 100.000 juga. Ngerti gak sih? Ya kesannya gitu. Karena kan waktu itu berapa followernya?
Oh, di mana nih? Di semuanya YouTube? di YouTube atau apa gitu. Ya mungkin 4 juta kali ya. Masa 4 juta dia Nggak, dia nggak tahu kan. Kan gue ceritain gue siapa apa segala kan. Gue cold email aja. Sama satu lagi, ini ada bisnis kreator di Amerika juga. Jadi ini menarik nih. Perusahaan beli library lu, Pak. Library apa? Library YouTube lu dibeli sama dia. Semua video lama lu. Kayak MrBeast dibayar upfront gitu kan? Dibayar upfront, terus dapat rights selama 2 tahun ke depan. Oh itu MrBeast ngelakuin? Iya. Oh ya? Jadi kan setiap video kan dia butuh duit kan. Sebelum bahkan videonya di syuting, dia udah dapat duit duluan gitu. Jadi ada satu agency, dia nggak analisa ini duit, ini video tuh bakal dapat berapa AdSense. Dia bayar upfront. Oh ini beda? Oh beda lagi? Ini Raymond Chin punya library video YouTube. Yang udah lama nih? Yang udah lama, 200 video. Dia beli 200 video itu. Dari poin dimana lo dealing sama dia. License-nya boleh dipakai untuk apa? Boleh buat macam-macam, termasuk dia ngambil ads lo apa segala macam. Cuman dia bayar jebret. Nah nanti AdSense video-video lama lo itu buat dia diambilin terus. Nah dealingnya gimana gue nggak tahu persis. Tapi intinya dia beli backlog lo. Ngerti? Nah karena di luar karena udah mateng. Karena mereka udah tahu setiap video, setiap konten, itu intinya kan attention, ya kan? With attention you can get everything gitu, anything gitu. Jadi kayak di Indonesia tuh masih jauh banget. Iya, sayang banget. Jadi gue tuh selalu greget kalau gue ngeliat industri yang masih mentah. Dan kita kan analoginya, kita punya resource-nya, punya capability-nya, punya koneksinya. Kenapa nggak kita coba matengin industri ini? Terus kalian kalau ini beneran mateng ya, dan kita first mover, ya duitnya datang lah, duitnya gampang. Iya. Jadi kayak banyak di Indonesia, consumer electronic salah satunya. Kalau renewable energy yang gitu-gituan itu mah udah diambil sama pemain-pemain lama. Jadi kita harus cari industri yang pemain lama nggak bisa sentuh atau otaknya nggak nyampe karena udah kolot, tapi yang masih mentah. Kreator ekonomi itu masih mentah banget. Itu mentah banget. Consumer electronics Indonesia itu mentah banget. Termasuk family business yang nggak diprofessionalize itu mentah banget. Betul, di banyak. Indonesia itu banyak banget. Tapi dramanya banyak juga itu. Nah jadi gue udah angle. Apa tuh? Gue udah ngobrol sama banyak family business kan. Ada beberapa yang semua investor datang ditolak. Ngapain gue udah punya duit gitu loh. Jadi angle gue beda. Karena gue punya privilege-nya nih. Kalau investor kan ya udah gue datang bawa duit. Kalau gue datang branding itu kayak mantu idaman. Jadi? Kebanyakan family business sekarang tuh lagi ngalamin satu problem. Dan ini banyak, ini minimal 5 yang gue kenal, yang lumayan deket. Succession. Ya, siapa nerusin? Siapa yang nerusin? Yang nerusin becus atau enggak? Oke. Yang nerusin mau atau enggak? Oke. Nah karena gue punya branding itu appeal ke generasi 2 atau generasi 3 mereka. Gue tahu nih arahnya kemana nih terus. Ya udah. Lu nikahin? Ya udah, enggak dinikahin juga. Kalau nikahin mentok satu bisnis bro. Kalau mau 10 bisnis pacarin putusin. Wah seru. Raymond terakhir nih 2025 nih prediksi lu nih. Apa nih? Outlook. Menurut gue susah. Maksudnya lu gelap-gelap mulu dari kemarin. Realistis gue lebih tepatnya. Soal PPN deh, soal PPN. Nah ini PPN nih mau di angle mana nih? Karena kayaknya gue satu-satunya orang di seluruh Indonesia yang ngambil angle trial balloon teori. Apaan tuh? Logis nggak? Sebuah topik yang polemik segede itu, yang sepenting itu, yang ke seluruh masyarakat Indonesia dibuat keputusan beberapa jam sebelum tahun baru. Loh, tapi lo tahu skemanya kan? Tahu, sebenarnya kan skemanya yang baru tetap PPN 12. Tapi dia berakrobat di jadi 11 gitu. Ininya supaya jadi seolah jadi 11. Ya gitu kan sebenarnya seolah kan? Jadi 11 gitu loh. Tapi kan dia nggak bisa ubah aturan langsung jadi 11. Makanya gitu kali ya. Akrobat, bener. Kenapa berakrobat? Kenapa semendadak itu di-announce gitu? Ini kan analoginya di keputusan penting dan ini sebenarnya udah dibikin sama pas Presiden Jokowi. Sebenarnya di tahun 10 ke 11% dan 11 ke 12% paling telat 1 Januari 2005. Ya itu, angle itu kenapa dibikin semendadak itu? Oke. Terus kalau sadar nih, kan banyak yang kontra sama kenaikan PPN. Ya. Dulu mereka dilihat sebagai pahlawan, membela rakyat gitu kan. Lagi susah, buying power turun, middle class turun, lapangan pekerjaan lagi nggak ada, ekonomi lagi lusuh, lu jangan naikin beban lagi lah gitu. Semua yang speak up itu jadi pahlawan. Pas terjadi 2025, tiba-tiba kalau lu lihat konten yang sama persis nih yang mereka bahas, baca komennya. Komennya semuanya mereka jadi villain. Dan itu komen banyak banget akun-akun yang udah jelas nggak real. Rasain, lu
apa yang namanya ya, nggak pinter lah. Iya. Harusnya lu sabar aja. Lu selama ini cuma pemecah belah tuh apa gitu. Tiba-tiba jadi negatif komen. Oke. Dan negatif komen ini menurut gue ya 60-70% tuh gak akun real. Ya, artinya dari mana? Siapa yang dimenangkan dengan kalau misalnya orang-orang ini tidak ini kan kayak teori konspirasi gitu kan? Betul. Jadi intinya trial balloon teori sebenarnya negara butuh duit. PPN 12% itu sebenarnya dibutuhkan oleh negara. Mereka butuh duit. Lalu? Tapi nggak tahu cara. Dia nggak tahu bakal diterima baik masyarakat atau enggak. Iya jelas nggak diterima lah. Siapa yang suka pajak naik kan? Pasti dong. Di satu sisi setiap kepemerintahan baru atau setiap pergantian pemimpin baru di organisasi manapun, hal pertama yang paling penting itu dapat approval. Kalau misalnya dari awal aja nggak didukung sama masyarakat, gimana cara dia bisa ngelakuin kebijakan apapun? Dan kita juga nggak tahu ada kepentingan apa untuk mempertahankan approval itu kan? Lebih penting uang, apa lebih penting approval? Kalau menurut gue di Indonesia power tuh ada 3 sekarang komoditasnya. Satu posisi jabatan. Gue suka banget bagi jadi 3 ya apapun. Ya, gue suka. Ya, gampang terus. soalnya Terus, storytelling gampang. Terus. Yang kedua uang. Yang Power, ketiga nih komoditas baru. Attention. Iya. Atau nggak influence atau nggak apapun itu. Ini tuh komoditas baru yang baru dimainin maksimal mungkin 5 tahun 10 tahun ini. Dan beberapa pemerintahan, beberapa organisasi gede udah mulai sadar. True power itu pas kita bisa gerakin masyarakat gitu. Kalau dulu kan cara gerakinnya pakai posisi jabatan atau nggak pakai uang. Nah sekarang 2 ini aja bisa dikalahin sama ini. Makanya sebenarnya kita sebagai content creator ya yang punya audiens gede, sebenarnya kita punya power banget. Iya. Lalu gue ngekritik nih, orang nggak seneng. Sebenarnya gue nggak takut mati, nggak takut diilangin. Kalau gue diilangin gue jadi martir. Mereka malah kenal lagi gitu. Ya paham gue. Nah, jadi kayak ya itulah soal PPN 12% menurut gue sih. Gak make sense sih sebenarnya dinaikin sekarang tuh gak make sense. Kita tuh paling tinggi di ASEAN. Singapura aja 7%. Kita bareng dengan Filipina nih. Filipina 12% juga. Tapi, nah bicara outlook-nya nih. Tadi kan gue nanya outlook nih. Berarti gelap nih. Susah sih menurut gue sih. Berat nih ya. Coba deh. Outlook positif tuh berarti banyak aspek kan. Kesehatan. Ekonomi deh misalnya. Ekonomi yang bagus apa? Masyarakat punya duit, masyarakat bisa kerja. Sekarang lapangan pekerjaan gak membaik. Bener. Pendidikan masih jelek. Pajak naik. Biaya-biaya naik, bukan cuma pajak. Kita belum dengar lagi nih nanti tapera. Belum dengar lagi nih yang kayak kita udah list sampai J, list kenaikan biaya tahun ini. Sedangkan pemasukan mereka turun. Oke. Nah, yang optimis deh, yang baik di 2025. Oh, buat gue bagus. Karena bisnis murah. Lagi turun semua. Tapi justru optimisnya tuh kayak gini, makanya balik lagi ke mindset kan. Maksudnya bisa gue mengakhiri ini dengan yang baik gitu. Ya. Yang baik justru ini jadi ladang opportunity. Buat orang kayak lu. Enggak, buat semua orang. Serius, gitu, buat semua orang tuh jadi ladang opportunity. Karena di semua krisis pasti ada kesempatan. Jauh lebih susah ngebangun sesuatu yang gede banget pas ladangnya hijau dibanding pas ladangnya gersang. Oke. Jadi kalau saya gersang itu upside itu tinggi banget. Analoginya lu mulainya dari sini nih. Bener. Competition semuanya kayak tanda kutip susah lah gitu. Baru ini opportunity. Jadi kalau gue bilangnya kayak gini, entrepreneur atau pebisnis atau orang yang ngejar karir lah, siapapun yang mulainya dan punya pijakan di tahun ini, itu beda banget sama orang yang kemarin pas pandemi. Yang mulai pas pandemi itu riding the wave online commerce. Makanya banyak brand-brand tiba-tiba 100 miliar, 200 miliar. Mayoritas mereka banyak hancur. Karena mereka cuma ride the wave. Tapi kalau lu bangun sesuatu pas lagi periode susah, minimal 5 tahun, 10 tahun lu pasti bertahan. Mau lagi bagus, mau lagi jelek, karena lu mulainya pas lagi jelek. Oh, paham gue sih. Jadi menurut gue ya balik lagi positifnya itu mindset. Oke. Mindset. Ini opportunity menurut gue yang belum tentu datang in the next 10 years. Oke. Karena semuanya tuh lagi analoginya riset. Oke. Uang VC lagi susah, ekonomi lagi susah, pekerjaan lagi susah, dan lain-lain. Kalau lu bikin sesuatu sekarang dan sukses itu pasti tahan lama. Oke. Berarti intinya pintar-pintar cari opportunity di tahun ini. Pintar-pintar cari opportunity tahun ini. Oke, thank you Raymond. Kalau ada yang mau ngelamar jadi jodohnya Raymond, itu bisa ke Raymond Chin tuh di semua platform ya. Timo Jelita itu cewek bukan? Makasih ya. Dan